Alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam. Jam 10 kurang 5 menit ya saya untuk sisanya ini. Terakhir tentang hadis Ibnu Adam. Wahai anak Adam, Allah maka minka wala ubali. Berapapun kamu melakukan dosa itu, ini kan pada Allah sama kau doa pada saya. Rujau tani ghafartu laka. Dan kau mengharap ampunan rahmat saya ampuni bagimu. Alamakana minka apapun dari maksiatmu meskipun berulang banyak. La ubah wala ubah, saya tidak peduli dengan banyaknya maksiatmu. Kemudian juga dari situ bahwa yang dimaksud istighfar itu adalah taubat, bukan sekedar lafadznya astagfirullah. Walaupun kalau orang istighfar pun tetap insya Allah ada manfaatnya. Ya, itu kalau munasibnya dengan dosa besar. Kalau dosa kecil ya bisa dikafarah dengan beberapa dosa, beberapa amalan seperti wudhu, sholat itu bisa kafarah. Sholat dengan sholat, Ramadan dengan Ramadan itu kafarah, Jumat dengan Jumat. Wudhu itu kafarah juga, bercucuran sambil air itu dengan menghapus dosa. Itu dosa kecil. Dosa besar harus ada taubatan secara khusus. Dan ada syarat untuk tidak israr, tidak terus-menerus dalam dosa. Itu yang dimaksud al-mustaghfir min dzamin wa muqim alaihi kal mustahzi bi rabbi. Orang yang beristighfar dari dosa sedangkan dia tetap bermukim pada dosa itu seperti mengejek kepada Tuhannya. Congocok pangeran. Katanya orang bahasa Inggrisnya congocok. Ya. Inggris Timur. Ke Bangkalan masih ke timur lagi. Kalau mau kufir katanya kalau ya. Jadi seperti itu. Dia astagfirullah tapi astagfirullah tapi masih lihat. Astagfirullah. Ya, itu kan namanya ngejek kan seolah-olah. Waliyadzubillah. Ada riwayat yang lain bahwa nujum mustaqil itu tulis sama wala nujum. Inilah alamu. Ana lagi Rabban khaliqan maufirli faghfarlah. Ada satu orang tiba-tiba terlentang, dia lihat bintang-bintang. Dia lihat, saya yakin wahai bintang, kamu tuh punya Tuhan. Ya Allah ampunilah saya, ya Allah. Maka Allah mengampuni dosanya orang itu. Maka kalau ya dengan syaratnya itu ada yang mensyaratkan istighfar itu tentunya syaratnya tidak israr. Ya. Dan juga di Sahihain bukan Muslim dikatakan abdan itu adalah apa? Qala Rabbi atalu dzamban faghfirli. Ya Allah saya berdosa, ampuni saya. Allah bilang alima abdi ana la rabban yaghfiru dzamba. Hamba-Ku ini ngerti kalau dia punya Tuhan yang mengampuni dosa. Ghafartu, saya ampuni li abdi. Kemudian maka sama Masya Allah diam, dia tidak berdosa sampai terjerumus lagi dalam dosa. Ya Allah, saya berdosa yang lain, ampuni lagi. Terus sampai diceritakan berulang-ulang itu 2-3 kali. Maka akhirnya artinya dalam arti itu ya berarti ya berapapun itu ya tetap Allah ampuni. Tapi yang dimaksud mengejek tadi itu tadi dia tetap pada dosa tapi dia istighfar. Itu berarti mengejek. Kemudian setiap kali orang itu istighfar meskipun terjun pada dosa lalu istighfar, insya Allah dia tidak termasuk israr pada dosa. Soalnya riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, masuk istighfar wa in ada fil yaumi 70 marrah. Tidaklah israr terus-menerus, tidak dianggap terus-menerus dalam dosa orang itu kalau selama istighfar meskipun dia kembali 70 kali dalam dosanya dalam sehari. Selama dia mau istighfar berarti dia tidak dianggap israr. Kemudian kalau ada yang mengatakan oh itu bukan taubat, itu berarti taubatul kadzabin, taubatnya orang pendusta. Ya dalam artinya bukan taubat hakiki memang. Ya. Jadi orang yang cuma mengatakan astagfirullah tapi dia tetap berada pada dosa, maka dia kadzibun athim, sebagai mengatakan itu berarti pendusta dan sekaligus berdosa. Karena dia taubat tapi masih tetap demikian. Yukrahu lahu dzalik, sebagian salaf mengatakan tidak disukai perbuatan seperti itu. Tetap
begitu tapi istighfar. Abi Hanifah mengatakan ya, bahwa itu yukrah. Dan qad ya'udu ila dzambi fa yakunu kadziban. So bisa jadi dia kembali pada dosa lalu dia mengucapkan wa atubu ilaih padahal dia belum bertobat, berarti kan dusta. Ucapan wa atubu ilaih, saya taubat kepada Allah. Tapi jumhur mengatakan tidak ada kemakruhan dalam itu karena azam untuk tidak kembali kepada maksiat itu adalah wajib. Maka dia mengabarkan bahwa atubu ilaih, saya taubat ya Allah kepadamu. Berarti dia mengabarkan akan azamnya pada satu dia bakal taubat. Urusan setelah ke depannya dia kau tidak taubat betul-betul lah, itu urusan lain lagi, harus dia taubati lagi. Ya. Itu tentang masalah orang yang cuma istighfar tapi masih. Kemudian ada lagi istighfar itu bagaimana? Astaghfirullah wa atubu ilaih, kata Rasulullah. Itu Allah matub alaih. Atau ditambah taubatan man la yamliku li nafsihi dharran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyur. Itu taubatnya hamba yang tidak memiliki atas dirinya madarat atau manfaat atau kematian atau kehidupan atau kebangkitan, yang tidak berkuasa apa-apa. Dan istighfar banyak lafadznya, ada Sayyidul Istighfar, ada Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Saya mengucapkan itu 3 kali. Ada yang mengatakan hari Jumat pagi, ada yang mengatakan setiap pagi, maka Allah ampuni dosanya meskipun dia lari dari peperangan. Padahal lari dari peperangan itu termasuk dosa besar. Ya benar Adam, ini kalau tadi biqarabil ardi. Wa ibnu Adam, kalau kau datang kepada saya dengan qirabil ardi, sepenuh bumi, khotoya apa? Dosa. Sumalah kita yang kau jumpa kepada aku, la tusyriku bi syai'an, dalam keadaan kau tidak syirik kepada aku dengan sesuatu apapun, la ataituka bi qirabiha maghfiratan. Saya akan mendatangi engkau dengan sepenuh bumi pula ampunan. Sababul azam lil maghfirah huwa tauhid. Maka dari situ diambil pengertian bahwa sabab paling agungnya untuk mengundang ampunan Allah adalah tauhid kepada Allah. Siapa yang sudah hilang tauhidnya, naudzubillah, dan diampuni dosanya, karena Allah mengatakan Allah mengampuni semua dosa kecuali syirik. Naudzubillah. Tapi itu pun di bawah masyiat Allah. Bahkan dikatakan paling akmalu tauhid, ya, itu omongan kamu lah tauhidu ikhlasu, orang yang sempurna tauhidnya, ikhlas tauhidnya, menegakkan syarat-syarat tauhidnya dan hukum tauhid, maka diampuni apa yang terdahulu dari dosanya. Sebab dikatakan dalam riwayat Ahmad bin Hanbal, la ilaha illallah la tatruk dzamban wa la yasbika amal. La ilaha illallah itu tidak meninggalkan satu dosa pun ketika melewati catatan amal hamba. Kalimat la ilaha illallah itu tidak meninggalkan satu dosa pun bagi orang yang betul-betul menegakkan syarat tauhid tadi. Oleh sempurna tauhidnya, mudah-mudahan kita termasuk, amin. Riwayat Tirmidzi, rawahu Tirmidzi, wa hadza haditsun shahihun hasan. Ini hadis sahih, atau dalam riwayat yang lain hasanun, hadis hasan. Dalam riwayat yang lain hasanun gharib, la yakunu min hadzal wajh. Hadis hasan gharib yang tidak kita ketahui kecuali dari periwayatan ini. Ini jarang diriwayatkan, bukan termasuk yang mutawatir. Juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Awanah dalam sahihnya Musnad Abu Awanah dari hadis Abu Dzar, Tabarani meriwayatkannya di di Mu'jam Kabirnya dari Abdullah bin Abbas, Allahu a'lam, wa fi bisyarah azimah. Dan di hadis ini ada bisyarah, kabar gembira yang besar berupa luasnya rahmat Allah. Belum lagi ditambah Allah afra bi tauhid. Allah lebih suka, lebih gembira daripada taubatnya hamba, daripada seorang yang menemukan bekalnya di padang pasir yang hilang, tiba-tiba ketemu. Alangkah sudah dia mau pasrah mati karena padang pasir, nggak ada apa-apa, tiba-tiba bekalnya ketemu. Allah lebih suka hambanya kembali pada dia melebihi orang itu. Sampai dia salah ucap, Allah ma'anta abduka wa ana rabbi wa ana rabbak. Anta abdu. Salah ucap. Engkaulah hambaku dan aku Tuhan. Saking senangnya. Dan itu juga bisyarah dari Allah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni dosa semuanya. Maka nas'alullah ta'ala, di sini ada akhir doa dari Fathul Mubin. Kita berdoa, bukan di situ, di akhir syarahnya ya. Kalau di matanya ada. Nas'alullah ta'ala al-manah bi fadli ayyarhamana bi rahmatil khaswal ammah. Kita mohon pada Allah yang Maha Pemberi dengan karunia agar Allah merahmati kita dengan rahmat yang khusus dan umum. Wa yunjiyana min ahwalil haqq wa thamah, dan semoga Allah menyelamatkan kita
dari kedahsyatan hari kiamat. Wa yamunna ala bitaufiqih, semoga Allah mengkurniakan pada kita taufiknya, pertolongan untuk melakukan kebaikan dari dia. Wal hidayahnya ila sawa'i thariqih, pada jalan yang benar. Wa tawassal ilaihi, dan kita bertawassul kepada Allah SWT dengan kemuliaan zat Allah. Wa bismillah azam, dengan asma Allah al-azam, ismullahi al-azam. Wa bi kulli ismin huwa lahu, dan dengan semua nama yang dimilikinya. Ista'thar bi ilmil ghaib, nama yang hanya dia yang tahu dalam ilmu ghaibnya. Atau alamul ilmi khalqi, atau nama yang diajarkan pada seorang dari hambanya. Wa bi syarafi kutubil munazzalah al-munzalah, dan dengan kemuliaan kitab-kitabnya yang Allah turunkan. Wa bi rusulih, dan dengan kemuliaan para nabi dan para rasulnya. Wa khitamihim, dan dengan penutup para nabi, paling mulianya para nabi Sayyidina Muhammad SAW, malaikat muqarrabin, dengan berkat para malaikat yang didekatkan oleh Allah. Ayakhtimana bil husna, semoga Allah menutup kita dengan yang terbaik, keadaan yang paling baik. Wa yubalighuna min fadlil maqamil arfal asna, semoga Allah menyampaikan pada kita daripada maqam yang paling tinggi di sisi Allah. Wa yufiquna wa qawla amal lima yuhibbu yarda, semoga Allah memberi kita taufik pertolongan untuk ucapan dan amal yang disukai oleh Allah SWT. Wa ja'al khairu amalina khawatimah, agar Allah menjadikan sebaik-baik amal kita adalah penutupnya. Wa khairu ayyamina yaumal liqah, dan sebaik-baik hari kita adalah hari di mana kita berjumpa dengan Allah. Wa yuqarribuna ladeh, semoga Allah mendekatkan kita di sisinya. Wa la yukhjiluna baina yadayh, dan semoga Allah tidak mempermalukan kita di hadapannya. Innahu jawadul karim ar-raufur rahim, sebab dia maha dermawan lagi maha mulia, maha rauf, maha iba lagi maha penyayang. Walhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah, dan segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kita untuk ini, untuk mempelajari ini, dan wa ma kunna linahtadiya, dan tidak mungkin kita tertunjuki laula an hadana Allah, seandainya bukan karena Allah menunjuki kita. Ya Rabbana lakal hamdu hamdan yuwafi ni'amaka, ya Allah bagimu segala puji dengan pujian yang memenuhi nikmatmu. Wa yukafi mazidak, dan mencukupi tambahan, membandingi tambahan nikmatmu. Kama yang bagi lijali wajhik, sebagaimana layak bagi keagungan zatmu. Wa azimi sultanik, keagungan kekuasaanmu. Subhanak, maha suci engkau, la nuhsi tsanan alaik, kami tidak bisa menghitung pujian kepadamu. Anta kama ta'ala nafsik, sebagaimana kau memuji dirimu sendiri. Wassalatu wassalam, dan semoga salawat dan salam tetap ala asyrafi makhluqatik, kepada paling mulianya makhlukmu. Wa aini akhir shaik, dan zat orang-orang khususmu, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wa syiati wa hizbi, kama tuhibbu wa tarda, sebagaimana kau sukai kepada beliau, kau curahkan salawat. Ada maklumatik, sebanyak pengetahuanmu. Wa midada kalimatik, sebanyak tinta pena daripada cinta daripada kalimat-kalimatmu. Wa ridho nafsik, sepenuh ridhomu. Wa zinat arsyik, seberat arasmu. Ulama dzakaraka wa dzakirun, dan setiap kali mengingatmu dan mengingat beliau, siapa orang yang mengingatnya. Wa ghafala dzikrika dzikrul ghafilun, dan setiap kali lalai orang yang lalai darimu dan lalai dari beliau. Dakwahum fiha subhanaka wa ta'ala salam, wa qul alhamdulillah amin, dan doa mereka penghuni surga dan subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah, tahiyatuhum, dan penghormatan salam mereka adalah salam di surga. Wa qul alhamdulillah amin, akhir doa penghuni surga adalah alhamdulillahirabbil alamin. Kuliniyah sholih ala manawa al-musannifin ulama al-awliya ini apa yang kulinya sallallahu Fatihah. Terakhir tak sampai sini karena ini